Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iren Maria Angela. Saya dari angkatan 2019. Di sini saya diberi kesempatan oleh PMK FH Unpad untuk memaparkan materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan materinya pengantar hukum pidana dan hukum acara pidana. Sebelum kita memulai ke pemaparan materi kita pada siang hari ini, saya himbau untuk teman-teman menggunakan headset atau headphone-nya agar materi yang dipaparkan bisa didengar lebih jelas sehingga lebih mudah dimengerti. Sebelum kita mempelajari hukum pidana dan hukum acara pidana lebih lanjut, kita harus mengerti dulu definisi dari hukum pidana itu. Di sini ada pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada pendapat dari Van Hatum yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti dan ditetapkan oleh suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana. Sedangkan menurut Utrecht mengatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi istimewa. Sedangkan ada pendapat dari Mulyatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menetapkan satu, perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Yang kedua, kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Dan yang ketiga, menetapkan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pembagian hukum pidana. Nah, pembagian hukum pidana itu bisa kita bagi dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Yang kedua, hukum pidana material dan formil. Yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang keempat, hukum pidana nasional dan lokal. Yang kelima, hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang keenam, hukum pidana yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Mungkin hukum pidana objektif dalam arti objektif, subjektif, material, formil, dan umum khusus akan kita bahas di slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas tentang hukum pidana nasional dan lokal secara umum. Jadi apa sih hukum pidana nasional dan lokal? Nah, hukum pidana nasional itu hukum pidana yang berlaku secara nasional. Misalnya hukum pidana Indonesia, maka hukum pidana itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan hukum pidana lokal itu hanya berlaku di daerah-daerah tertentu saja, seperti peraturan provinsi atau peraturan daerah kabupaten. Lalu ada juga hukum tertulis dan tidak tertulis. Adalah hukum pidana yang tidak tertulis, yaitu hukum pidana adat. Sedangkan kalau hukum pada dasarnya hukum pidana harus tertulis. Selanjutnya ada hukum pidana yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi. Hukum pidana yang dikodifikasi ini adalah KUHP. Nah, seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya, apa sih pengertian dari kodifikasi? Nah, pengertian dari kodifikasi ini adalah hukum pidana yang dikodifikasi ini adalah hukum pidana yang telah disatukan dalam satu kesatuan yang besar dan disusun secara sistematis. Contohnya adalah kitab undang-undang hukum pidana atau terus ada KUHP militer dan kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan yang tidak dikodifikasi itu yang ada di luar KUHP seperti undang-undang narkotika dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum pidana yang saya bagi berdasarkan arti secara subjektif dan arti secara objektif.
Nah, ius punendi ini memiliki dua artian, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Hukum pidana dalam arti pidana subjektif dalam arti luas adalah hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap suatu perbuatan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, hukum pidana itu adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap perbuatan dilarang. Sedangkan dalam ius penale, ukuran yang digunakan adalah isi dari peraturan itu sendiri. Di sini hukum pidana objektif dibagi lagi menjadi dua, ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu ada hukum pidana material dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum itu apa sih? Jadi hukum pidana umum ini adalah hukum pidana yang berlaku secara umum, itu berlaku untuk seluruh masyarakat yang telah menyerahkan sebagian haknya kepada negara. Lalu sedangkan kalau hukum pidana khusus itu adalah hukum pidana yang ditujukan kepada golongan-golongan tertentu, seperti hukum pidana militer dan hukum pidana pajak. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, apa sih yang bedain dari hukum pidana material dan hukum pidana formil? Jadi, hukum pidana material itu adalah berisikan ketentuan dan peraturan yang menunjukkan perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tertentu, dan hukuman dan sanksi yang dapat dijatuhi terhadap orang tersebut. Jadi hukum pidana materi ini juga memiliki bersifat abstrak. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan undang-undang lainnya di luar KUHP. Selanjutnya, hukum pidana formil itu berisikan tentang bagaimana cara hukum pidana yang bersifat abstrak tadi atau bersifat material diberlakukan secara konkret. Jadi berisikan cara-cara negara menjalankan haknya untuk melaksanakan atau menjatuhkan hukuman. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil ini memiliki keterikatan atau kaitan satu sama lain, di mana dalam hukum material ditentukan mengenai isi perbuatan, siapa, dan hukuman, sedangkan hukum formil ini akan mengkonkretkan apa yang berada dalam hukum pidana material. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan hukum pidana. Nah, mengenai tujuan hukum pidana ini ada dua aliran mengenai tujuan hukum pidana. Ada aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik mengatakan bahwa tujuan dari hukum pidana ini adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa. Sedangkan aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, dan aliran modern ini selain memperhatikan kejahatan, dia juga memperhatikan tentang keadaan penjahatnya. Seperti teman-teman ketahui, kalau pada zaman dahulu raja memiliki kehendak mutlak atau absolut, sehingga raja bisa berlaku sewenang-wenangnya pada rakyatnya. Jadi jika menurut raja itu adalah perbuatan yang salah, maka rakyat bisa dijatuhi hukuman oleh raja. Sehingga muncullah pemikiran bahwa harus ditentukannya suatu aturan tertentu. Jadi dalam aliran klasik ini kita bisa melihat bahwa ada perkembangan hukum pidana dari yang tadinya tidak tertulis menjadi tertulis. Sedangkan dari aliran modern ini kita bisa melihat perkembangan pidananya, yaitu bahwa suatu tindak pidana tidak bisa hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi harus melihat juga dari subjeknya. Contohnya, jika suatu subjek yang melakukan tindakan pidana itu adalah orang gila, maka ada
yang namanya penghapus hukum pidana karena orang tersebut dianggap tidak memenuhi atau dianggap tidak cakap hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hukum pidana. Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Di mana fungsi umum ini untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana adalah pedang bermata dua, dan hukum pidana itu adalah social control. Dimana kalau misalnya teman-teman perhatikan fungsi umum tuh, jadi hukum pidana itu berfungsi seperti hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan dalam fungsi khusus, hukum pidana ini adalah diibaratkan seperti pedang bermata dua, di mana hukum pidana ini selain akan merugikan masyarakat karena tindakan pelaku, setelah pelaku melakukan tindakan tersebut, pelaku juga akan menerima sanksi. Jadi masyarakat yang dirugikan dan pelaku akan menerima sanksinya atau kerugiannya. Sedangkan sebagai social control, seperti yang teman-teman ketahui bahwa hukum pidana ini memiliki sifat sebagai remedium ultimatum, atau hukum pidana ini sebagai upaya terakhir dalam suatu tindakan atau suatu pelanggaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang isi pokok KUHP atau sistematika dalam KUHP. Jadi KUHP memiliki 3 bagian atau 3 buku. Yang pertama ada buku 1, berisikan tentang ketentuan umum, terdiri dari 9 bab, 103 pasal, yang diatur dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Lalu ada buku 2 yang mengatur tentang kejahatan, yang terdiri dari 31 bab, 385 pasal, yang dimulai dari pasal 104 sampai dengan 448. Lalu ada juga buku 3 yang berisikan tentang pelanggaran, terdiri dari 10 bab, 82 pasal, dimulai dari pasal 449 sampai dengan 569. Selanjutnya mungkin teman-teman masih bingung perbedaan mengenai kejahatan dan pelanggaran. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara umum. Dimana kalau misalnya kejahatan itu, sebelum adanya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan itu, masyarakat sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut atau tindakan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau suatu kejahatan. Dan diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pelanggaran itu baru dianggap suatu yang tidak baik setelah ada undang-undang yang mengaturnya, atau di sini namanya wet delictum. Lalu pelanggaran ini diatur dalam buku 3 KUHP. Lalu apa sih contoh konkretnya? Mungkin dari kejahatan kita mengambil contoh dari pidana pembunuhan, di mana sebelum ada undang-undang pidana yang mengatur tentang kejahatan, masyarakat sudah tahu bahwa pembunuhan atau merampas nyawa seseorang adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau jahat. Lalu contoh dari pelanggaran adalah misalnya peraturan mengenai penggunaan helm saat mengendarai motor. Mungkin sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang wajib memakai helm, orang-orang atau masyarakat menganggap bahwa menggunakan motor dengan tanpa menggunakan helm adalah suatu tindakan yang bukan tindakan yang jahat. Jadi hal itu, namun setelah adanya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban menggunakan helm saat menggunakan kendaraan bermotor, itu adalah suatu pelanggaran, maka masyarakat harus menaati aturan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas dalam hukum pidana. Di sini saya membagi asas
supaya mempermudah membedakannya, saya membedakannya berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat. Yang pertama, berdasarkan waktu adalah asas legalitas, di mana asas legalitas ini tertulis pada pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkata, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali oleh kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan atau terjadi. Nama lain dari asas legalitas ini adalah nullum delictum nulla poena sine praevia ponali, di mana jadi jika suatu tindakan kejahatan yang menurut orang-orang tertentu itu adalah suatu perbuatan kejahatan, namun ternyata perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipidana atau tidak bisa diproses dalam hukum pidana. Sedangkan ada asas kedua, yaitu tidak boleh berlaku karena penafsiran analogi. Nah, penafsiran analogi ini apa sih? Penafsiran analogi ini dilakukan dengan memberlakukan suatu ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai suatu hal terhadap suatu hal yang tidak diatur secara tegas dengan cara menganalogikannya atau menganggapnya sama. Contohnya, pada waktu itu ada satu kasus yang menyamakan keperawanan dengan benda atau pencurian benda. Maka kalau misalnya dilihat dari sisi pendapat masyarakat, tidak etis bahwa suatu keperawanan dipersamakan dengan benda. Lalu tapi para ahli mengatakan bahwa dalam tafsiran suatu pasal dalam undang-undang ini alangkah baiknya jika dilakukan tafsiran ekstensif yang masih berpegang kepada aturan yang ada. Dalam tafsiran ini ada perkataan yang diberi arti sesuai dengan makna hidup yang hidup di dalam masyarakat saat ini. Jadi perkataan tersebut diartikan tidak lagi menurut maknanya dalam undang-undang yang dibentuk. Lalu yang ketiga ada asas non retroaktif. Nah, seperti yang dijelaskan di pasal 1 KUHP bahwa arti dari asas ini adalah hukum pidana tidak berlaku surut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan. Asas lex temporis delicti diadakan pembatasan dalam arti bahwa asas tersebut tidak berlaku jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan dan sebelum perkara diadili. Dalam hal seperti ini, yang dipakai untuk mengadili adalah peraturan yang paling ringan bagi terdakwa. Asas ini berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sudah saat melakukan perbuatan, maka digunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Asas non retroaktif ini digunakan untuk melindungi terdakwa. Lalu jika berdasarkan tempat ada asas teritorial, asas personal aktif, dan asas perlindungan atau asas personalitas pasif, dan asas universalitas. Nah, apa sih asas teritorial ini? Jadi asas teritorial ini, asas teritorial ini bisa juga disebut sebagai asas wilayah, di mana asas ini diatur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia. Nah, hukum asas teritorial ini tuh ada beberapa teori di dalamnya. Yang pertama ada teori tindakan bandaniah. Jadi teori tindakan bandaniah ini untuk menentukan tempat kejadian, fokusnya adalah tempat di mana pelaku ketika melakukan tindak pidana dan unsur tindak pidana yang sudah sempurna. Lalu ada teori alat. Contoh dari teori alat ini misalnya
A berada di Jerman, melemparkan seutas tali yang disimpulkan yang dibulatkan di ujungnya dengan tujuan untuk menjerat seekor kuda yang berada di dalam negeri Belanda. Kemudian kuda tersebut ditarik ke wilayah Jerman dengan maksud untuk memilikinya. Dalam hal ini, maka tindak pidana dianggap telah terjadi di negeri Belanda dan kepada pelaku diberlakukan ketentuan pidana di daerah Belanda. Lalu ada teori akibat. Menurut teori ini, yang harus dianggap sebagai tempat tindak pidana adalah tempat di mana tindak pidana atau delik itu menimbulkan akibat. Contoh konkret dari teori akibat ini adalah jika seorang yang berada di Singapura mengirimkan makanan yang beracun kepada seorang yang berada di Indonesia, di mana makanan tersebut menyebabkan kematian bagi orang yang ada di Indonesia. Maka yang akan diterapkan dalam kasus ini adalah tempat terjadinya kejahatannya adalah di Indonesia. Nah, selanjutnya juga teori berbagai tempat tindak pidana. Teori ini adalah gabungan dari 2 atau 3 teori yang telah disebutkan sebelumnya. Teori seperti ini sangat berguna di negara yang luas dan berperhubungan atau pengangkutannya masih sulit, seperti Indonesia, apalagi daerah pedalaman. Contohnya apa sih? Contohnya adalah misalnya A melalui penulisan koran Jakarta menghina B yang berada di Palangkaraya. Koran tersebut juga beredar di Palangkaraya. Tempat tindak pidana dapat dianggap di Jakarta maupun di tempat lainnya di mana koran tersebut beredar. Dengan demikian, apabila misalnya A dan B bertempat tinggal sementara di Bandung, setelah perbuatan itu, B dapat saja mengadu kepada penguasa di Bandung untuk diselesaikan perkara secara justisial. Pasal 3 KUHP memperluas berlakunya asas teritorial dengan memandang keadaan air dan juga pesawat yang masih berada di wilayah NKRI. Awalnya belum ada kapal udara. Setelah keluar UU nomor 4 tahun 1976, pasal 3 tersebut berubah menjadi pasal 3 KUHP berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana dalam kendaraan, air, atau pesawat udara Indonesia. Jadi hukum Indonesia juga dapat berlaku di dalam pesawat atau dalam kapal milik Indonesia. Lalu ada juga asas personalitas aktif dan asas personalitas aktif. Pengertian dari asas personalitas aktif ini diatur, prinsipnya itu diambil dari pasal 5 KUHP, di mana pasal 5 KUHP ini berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukannya di luar Indonesia. Contohnya dari asas personalitas aktif ini adalah misalnya seorang WNI bekerja melakukan tindakan kejahatan di Malaysia, maka biasanya pemerintah akan melakukan upaya untuk melindungi WNI ini dengan memberlakukan undang-undang sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Lalu ada nasional pasif. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Contohnya adalah pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan daerah atau bagian negara Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda devilen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat
tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah asli atau tidak dipalsukan. Contohnya itu dalam pemalsuan surat-surat, di mana misalnya surat tersebut ternyata dilakukan di luar wilayah Indonesia tapi merugikan Indonesia. Jadi mengancam atau melanggar hukum negara Indonesia. Lalu ada asas universal, di mana asas universal ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti si pelaku tindak pidana ini dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti. Misalnya seperti tindakan terorisme yang biasanya semua negara itu terlibat dalam kasus ini. Gitu. Lalu kita akan membahas mengenai hukum acara pidana. Nah, hukum acara pidana ini menurut Prof. Wiryono Projodikoro adalah suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana. Bagaimana cara hukum pidana yang bersifat abstrak atau hukum pidana material diberlakukan secara konkret. Hukum acara pidana ini juga biasa kita sebut sebagai hukum pidana formil. Terus ya, berisikan dengan cara-cara negara menjalankan haknya untuk melaksanakan atau menjatuhkan hukuman. Nah, asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana ini cukup banyak ya teman-teman. Yang pertama adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini diatur dalam KUHP bahwa suatu acara pidana itu harus diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan biayanya harus ringan. Gitu. Sedangkan yang kedua ada asas praduga tak bersalah, di mana asas ini mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka persidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tidak bersalah ini juga biasa kita dengar atau kita ketahui dengan nama presumption of innocence. Pengertian tentang asas praduga tak ada bersalah ini juga membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diperlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, karena tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim harus memperhatikan hak-hak yang ada padanya, terlebih mengenai hak asasinya, benar-benar harus diperhatikan dan dilindungi. Lalu ada asas oportunitas. Asas oportunitas ini adalah wewenang penuntutan menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Dengan demikian, hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa atau memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang untuk memintanya. Jadi asas oportunitas ini asas hukum yang diberikan kepada penuntut umum untuk mengajukan atau menuntut suatu tindak pidana. Lalu ada asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, di mana asas ini mengandung arti bahwa kecuali ada ketentuan lain dari hakim, sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa kecuali perkara-perkara tertentu, maka sidangnya tertutup, seperti perkara mengenai kesusilaan atau perkara yang terdakwanya adalah anak-anak. Jadi mereka harus dilindungi keprivasiannya. Selanjutnya ada juga asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Maksud asas ini adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang adalah sama, maka tidak boleh misalnya suatu penjabat supaya prosesnya lebih cepat
padahal dia mengajukan belakangan didahulukan, itu nggak boleh. Jadi dia harus dianggap sama semuanya. Terus ada juga asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. Asas ini berarti bahwa putusan tentang salah atau tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Asas tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Jadi setiap tersangka dan terdakwa ini boleh meminta bantuan hukum saat menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Lalu ada asas akusator dan inkisitor. KUHP secara tegas menganut asas akusator. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebebasan yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa, khususnya untuk mendapat bantuan hukum. Lain halnya dengan asas inkisitor yang menjadikan si tersangka objek dalam pemeriksaan pendahuluan. Asas ini dianut oleh HIR. Waktu itu tersangka hanya dijadikan alat bukti karena biasanya mengharapkan pengakuannya. Lalu asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. Asas ini berarti bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara lisan itu dan langsung terhadap terdakwa maupun saksi. Inilah perbedaan antara acara pidana dan acara perdata. Ketentuan tentang asas ini diatur dalam pasal 154 dan 155 KUHP. Pengecualian dari asas ini adalah dengan diputuskannya suatu perkara tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan in absentia. Pemeriksaan in absentia sering terjadi pada acara pemeriksaan perkara korupsi, narkotika, tindak pidana ekonomi, dan subversi, tindakan pidana khusus. Dalam tindakan pidana khusus ini yang menjadi penyidik adalah aparat kejaksaan. Ini kita akan membahas tentang pihak apa saja yang ada dalam hukum acara pidana. Nah, di sini ada tersangka. Tersangka itu diatur dalam pasal 1/14 KUHP yang berbunyi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya ada terdakwa. Terdakwa diatur dalam pasal 1/15 KUHP yang artinya adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Selanjutnya ada penuntut umum. Penuntut umum diatur dalam pasal 1 angka 6 huruf B, yaitu penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya ada penyidik. Penyidik diatur dalam pasal 1 angka 1 KUHP yang penyidik adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidik diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHP yang artinya adalah penjabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Lalu ada penasihat hukum. Penasihat hukum ini bisa juga dikatakan sebagai advokat. Diatur dalam pasal 1 angka 13 KUHP yang berarti penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Kita akan membahas tentang proses pelaksanaan acara pidana. Proses-proses dalam pelaksanaan acara pidana diantaranya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini adalah tindakan penyidikan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Dalam taraf ini, penyidik berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap untuk mengetahui dan memperkuat tersangkaan tersebut. Buat teman-teman boleh baca dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik mempunyai wewenang tertentu seperti
seperti yang diatur dalam pasal 7 KUHP. Jadi teman-teman bisa baca di pasal 7. Lalu ada pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan terjadi setelah adanya penuntutan dari jaksa atau penuntut umum, yaitu penyerahan berkas perkara dengan permohonan yang diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Lalu ada putusan hakim pidana, di mana putusan hakim pidana itu setelah adanya pemeriksaan, maka hakim bisa memutuskan perkara yang diperiksa itu. Putusan pengadilan atau putusan hakim itu bisa berupa putusan bebas, putusan pelepasan, dan penghukuman terdakwa. Putusan bebas ini terjadi apabila peristiwa tersebut yang disebut dalam surat tuduhan, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Lalu ada pelepasan terdakwa dari segala tuntutan. Jadi kalau pelepasan ini terjadi, jadi ada pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang ditetapkan oleh hakim, karena meskipun peristiwa yang dimuat dalam tuduhan terbukti, tetapi ternyata perbuatan itu tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka putusannya adalah lepas. Lalu ada penghukuman terdakwa. Apabila hakim berkeyakinan bahwa semua tuduhan terbukti merupakan kejahatan atau pelanggaran dan terdakwa sebagai pelakunya, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, kecuali terdakwa belum berumur 16 tahun. Itu nanti bakal dijelaskan di hukum pidana tentang pengadilan bagi anak di bawah umur. Lalu ada upaya hukum. Pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak keputusan pengadilan dengan tujuan memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi sebelumnya atau untuk kesatuan dalam peradilan. Jadi ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini kalian bisa lihat di bab ke-12, di mana ada pemeriksaan banding dan kasasi. Jadi kalau banding ini tuh diatur dalam pasal 67 KUHP, di mana banding ini dapat dicabut oleh pemohon sebelum diputuskan oleh hakim pengadilan tinggi, tapi setelah dicabut tidak boleh diajukan lagi. Lalu ada juga pemeriksaan kasasi diatur dalam pasal 244 sampai 258 KUHP. Di sini tuh kasasi ini tuh menentukan bahwa terhadap putusan-putusan diberikan tingkat akhir atau pengadilan-pengadilan lain, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diminta kepada panitia pengadilan yang memutuskan tingkat pertama dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Permohonan kasasi dapat dicabut sebelum adanya keputusan dari Mahkamah Agung. Setelah ada upaya, terus ada juga upaya luar biasa yang diatur dalam bab ke-18 KUHP, di mana dalam upaya hukum luar biasa ada dua macam pemeriksaan kasasi, yaitu pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kasasi tentang peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasti kasasi demi kepentingan hukum. Pada kasasi ini tuh Mahkamah Agung mendapat data dari Jaksa Agung karena dialah yang melaporkan atau meminta kasasi. Sebelumnya Jaksa Agung menerima laporan dari kejaksaan yang menurut pandangan mereka adalah keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tapi perlu dimintakan kasasi demi kepentingan umum. Lalu ada kasasi demi kepentingan hukum. Ini diatur pada pasal 259 sampai 262 KUHP. Lalu ada pelaksanaan putusan pengadilan, di mana
Menurut pasal 14 huruf F KUH, penuntut umum berwenang untuk melaksanakan putusan hakim. Lalu ada alat-alat bukti perkara pidana. Di sini ada alat-alat bukti perkara pidana. Apa sih yang menjadi alat-alat bukti perkara pidana? Jadi perkara pidana, alat-alat bukti yang dipakai itu bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, novum. Novum itu apa? Bukti-bukti baru dalam pengajuan PK dan kasus-kasus aktual lainnya. Jika teman-teman lihat, di sini ada bagan yang menjelaskan alur dari pemeriksaan perkara pidana. Itu jika terjadi kejadian hukum, maka akan dilaksanakan penyelidikan. Dalam penyelidikan ini tuh jadi polisi bisa melakukan dugaan sementara kepada orang yang dikira dapat. Jadi dalam penyelidikan ini polisi bisa melakukan pemberhentian atau melakukan dugaan sementara kepada orang-orang yang dikira bisa yang diduga bersalah. Lalu ada penyidikan. Terus setelah penyidikan selesai akan ada pra persidangan dan pra pengadilan dan penuntutan oleh jaksa. Setelah dituntut maka ada pemeriksaan persidangan, lalu setelah diputuskan bisa melakukan upaya-upaya hukum yang tadi sudah disebutkan. Lalu setelah upaya hukum dilaksanakan, terus sudah upaya tersebut ditolak atau diterima, lalu ada eksekusi. Setelah ada eksekusi maka ada pengawasan dan pengamatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana. Nah, jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana itu ada dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Di mana hukuman pokok ini bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, atau hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan itu adalah bisa berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dihimbau juga buat teman-teman gak cuma berpegang pada PPT ini, tapi ikut juga membaca buku karena mungkin saja ada kesalahan dari pemaparan yang saya sampaikan. Dan selalu ingat, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for man. Selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati seperti lakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekian presentasi dari saya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.